Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah ngobrol pertama kita pada malam hari ini. Karena ya pastinya Indonesia sedang ada pesta demokrasi, Mas. Pesta demokrasi, tapi ada sedikit beberapa hal yang dianggap orang bukan demokrasi. Nah, itu yang keren ya. Pesta demokrasi tapi orang masih anggap demokrasi kok kayak gini gitu. Kelihatannya kan menarik. Jadi ini adalah obrolan pertama kita tentang itu tadi ya, pesta demokrasi Indonesia. Keren ya. Indonesia ini keren. Iya kan ya. Yo keren. Pasti yang dianggap pesta demokrasi, tapi banyak yang menganggap juga malah jadi pesta pembelian suara. Iya kan? Nah, ini Betul. lucu. Iya. Lucu. Dan itu udah berjalan bertahun-tahun ya kan. Kan kira yo anggap aja suaranya ADW 5 tahun terus dituku hanya dengan amplop-amplop itu kan ya, tapi nggak masalah sih ya. Nggak masalah ya. Nggak masalah Ya aku yo misalnya ini ono 5 calon ya ini ya. Ono 5 calon, ki dalah sing dolane ngomahku wong siji ya kan. Siji, aku kan udah dikenal kan ya. Iya. Udah dikenal wongnya menerangkan visi misine atau dalah mulai dikai sangu ya aku seneng-seneng wae. Iya. Dan mungkin karena aku nggak kenal keempat ini ya aku Pilih gue pilih ya. ini, apalagi Saya yang nyangoni. kamu nih. Apalagi juga ini di lingkungan kita ya mungkin terdekat dengan kita yang kita tahu bagaimana jejak dia berprestasi seperti itu. Jadi masalah sama-sama ya oke ya. Yo mungkin Ada oke-nya. jadi wajar ketika Jadi wajar. jadi wajar Mewajarkan ketika ya. dari tahun berapa reformasi gitu Iya. kan. Setelah reformasi mulai ada pesta demokrasi ya sebelumnya sebelum tahun 98 99 ke bawah Iya. banyak pesta demokrasi, tapi kan kita masih kecil jadi belum patio dong lah. Dikai bapak paling Nah, Dan jadi nggak wajar kalau undang-undang tapi nggak ada amplopnya. amplopnya ini malah Jadi rasa-rasan ya? rasa-rasan, jadi konyol. Konyol lah. Tapi Tradisi ya bener. tradisi sing Heeh. jane ora patuh. Tradisi bener ya, dari tradisi ya. Jadi tradisi. Ya, tapi yang kita omongkan di sini lebih dari itu sih Mas Asminya. Mungkin kalau ini bahas masalah caleg ataupun yang di DPR dan lain-lain itu mungkin akan ada semacam seperti itu ya. Tapi kalau bagaimana kalau dengan pilpres dan cawapres itu loh, Ya, kita Ya, cawapres kalau cawapres. pilpres cawapres kan biasanya mah kerentek hatinya masing-masing karena Iya. Era-era sekarang ini era-era dimana media sosial yang seolah-olah goreng godok Goreng dan giring ya. goreng giring kian kurang pok di presto sisan. Dalam. Nah ini sing kita harus sebagai pemilih itu ya kudu teliti tenan. Iya, Karena banyak berita-berita ya sing ngeri. Jadi semisal pun apa itu namanya besok waktu pencoblosan yang jarine nek serangan fajar itu ya ditonton sisan, tonton tenan karena negara 5 tahun ke depan. Nah, piye menurutmu piye Pak iki untuk pesta demokrasi yang kita sudah memiliki calon tiga calon ini piye enak di goreng apa lagi? Goreng sisano. Goreng dan giring gitu. Goreng dan giring. Oke. Pastinya teman-teman di sini sudah punya pilihan. Mari kita belajar bareng-bareng ya. Tapi kalau yang belum punya pilihan, oke nanti bisa ikuti kami ya. Enggak. Oke, itu. Serake dewi-dewi ya. Bener. Ada 3 capres ya yang udah mendaftar. Pertama jelas kemarin Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Kemudian yang kedua menyusul Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Kemudian yang terakhir Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Dan Raka Bumi Raka. Iya. Gibran Raka Buming Raka. Yang kebetulan salah satu cawapres Mas Gibran itu adalah orang dari Soraya ya, dari Solo. Nah ini Mas Alvin, dari 3 capres ini memang yang paling dramatis itu memang dari menurut Mas Alvin dari mana?
semua dramatis sih, Dramatis ya. karena Kita OB ya? iya gini sih Karena semua hebat. Heeh. Yang pertama semua hebat, semua memiliki basis massa masing-masing, semua memiliki ilmu politik yang luar biasa, semua memiliki pandangan ke depan untuk Indonesia. Ya sing yang kalau langsung logisku karena saya orang Kartosuro, saya orang Sukoharjo. Ya pilih sing cedak-cedak wae lah. Ya aku sih, Oke, yang cedak berarti yang kita tarik di sini Mas Gibran berarti ya, dengan capresnya Bapak Prabowo. Oke. Mas ini berarti ya. 3 alasan kok iso milih kuwi selain dia mau main cedak ya. Ya, 3 apa? Kemudian satu sih Oh iya, kecedak dari loro berarti ya. Dari loro. Alasannya apa kok milih Ya, Mas Gibran? sing kedua berarti rumangsaku sing iso ngerti anak muda sekarang sih, maksudnya gini, di Solo iki saiki dikei banyak fasilitas yang sing nggo cah nom kaya apa jenenge pesta pagelaran musik dan lain-lain, terus pesta seni kesenian dan lain-lain. Nah, ini masih berjalan ya, program-program yang terbaru akan berjalan ya. Terbaru iki wis dikei plot Iya. masing-masing, bahkan sampai zaman kondisi skater apa ya, cah Sing papan itu, set. dan lain-lain ini dikei gon dhewe kan di bawah di Purwosari itu dibuatkan sendiri tadi. Iya. Kaya kancaku cah B-boy itu ya dikei tempat sendiri, jadi Musik juga oke ya. musik juga oke pentas musik. di apa itu namanya Mangkunegaran buka kayak gitu di apalagi sekarang di apa itu namanya karena hotel Sunan gitu Ada bonen Lokananta. Lokananta ya. sekarang biasa gitu Kudurono ya Nah, aku tahu dong. bisa Iya, Saya nyanyar gitu dulu. Nang ikon ya. Terus mana? terus jenenge bahkan terminal Tirtonadi pun disulap menjadi seperti itu. Yang menurutku sih untuk anak muda sih oke sih. Jadi selain paling dekat dan paling tahu juga program-program beliau yang sudah terbukti, yang sudah berjalan juga, yaitu mengangkat generasi muda ya. Dan memang ya bener, wong cak nom mengangkat generasi muda ya pas ya. Walaupun wong tua pun juga paham orang-orang muda seperti apa, cuma kan kalau satu angkatan gitu saja gitu kan frekuensi ya. Dan Mas Gibran juga kebetulan kelahiran tahun 86 kalau nggak salah ya. Boleh kan 86 kita. Dan seusia kita Mas ya ternyata ya. Dan gue ya ora iso dianggap 35 itu 36 itu menurutku ya kok terlalu dini nggak itu Mas? Kita kok kayak masih amputan kayak iki patutnya ngurusi komunitas, iki patutnya ngurusi makanya kita buat sejarah sih menurut saya. Oke. Tapi yo itu tergantung masing-masing individu, karena masing-masing individu itu kan pengaruhnya nang lingkungan sebenarnya. Yang lingkungannya cah nom-nom yo mikirnya mesti itu. Tapi walaupun gini ada beberapa sejarah di luar negeri terutama ya, yang pemimpin negara itu dari usia yang aktif ya, malah maju kan. Seperti yang digambar ini Mas ya. Aku hafal soalnya. Oh, bener tuh Mas. Berarti memang banyak pemimpin negara di beberapa daerah tetangga kita tuh juga ada dipimpin negeri. Dipimpin dari usia yang muda ya, 35 lah ya. 35 ke atas. Yang penting sebenarnya ada pepatah yang ngomong tua kuwi pasti. Iya betul. Dewasa itu pilihan. Jadi ya nek tua kuwi mesti kan. Ning durung mesti dewasa. Durung mesti dewasa. Karena kaya model-model kaya aku ngene iki jane ya wis tuwa. Ini kok durung dewasa. Dewasa iki kan repot. Nggih. Arep rokok apa ya? Ora ono iki iki rokok. Karo ngopi. Oke, berarti alasan yang kedua tadi memang beliau dari perwakilan dari generasi muda ya. Dan muda di sini artinya bukan hanya usia saja, tapi juga kematangan bagaimana mengarahkan generasi muda, bagaimana memberi fasilitas. Yang ketiga sekarang Mas. Yang ketiga tawaduknya beliau, maksudnya gini. Yo menurutku akhlaknya beliau ki apik, karena saya kok iso ngerti akhlaknya beliau tanggamu tenan apa piye iki? Soalnya gini, kebetulan kan
kemarin saya lihat video ya sebelum-sebelumnya sih, nggak kemarin sebelum-sebelumnya kuwi kerap ketemu beliau nang nggon beliau apa jenenge tempat ya. Oke. Tempat kuwi ketika bahkan saya sendiri ketika salaman dengan beliau kuwi dia ini mesti nunduk nih. Jadi itu Ini sebelum cawapres atau sebelumnya? sebelum. Oke. Jadi mbek sapa wae iki dhek iki ngejeni, sing penting dhek ya dijeni. Oke. Jadi sebelum-sebelumnya Ya. terus bahkan kemarin iki aku duwe kanca dhek iki yo ngliput Ya, oh dia jurnalis ya? jurnalis lah. Wah, dia kan jurnalis. Oke, keren. Ketika dhek iki ngliput dan ketika beliau bertemu dengan salah satu ulama kuwi ketika difoto terus bilang nggak perlu difoto mas karena ini doa. Bentar. Mas Gibran bersama dengan ulama gitu dalam acara, sebuah acara. Terus ketika ada di situ ada sesi doa, dia bilang sama ajudannya, ajudan tolong aja difoto karena iki ora. Ini pas waktu sebelum jam udah masuk cawapres. Udah masuk cawapres. Ini Wah, sih Mas. Dia malah Eman loh gitu. nah, itu loh. Padahal kan cukup jenggo pencitraan kayak gitu kan ya. Ngomong biasanya kan kaya aku dhewe semisal aku nyalonke lurah, Tetep ya. aku mbek ulama Foto gede mesti atau selfie. selfie itu. Itu ora. Dia malah menaruh hormatnya kepada ulama itu karena takutnya malah nggak cari ora doa iki doa gorgo Iya. anu apa kepentingan dia. Iya. Tapi iki ora iki ya doa itu antara dia dengan ulama dengan Tuhannya kan. Tapi mbak malah dimarahin itu jurnalis kan. Doyen anu den kusuk aja di foto. Dan setelah itu tim medianya dia itu malah menyingkir. Mungkin ini adalah salah satu kisah yang belum diangkat di beberapa media masa ya. Soalnya emang nggak ada bukti juga ya. Ada bukti juga karena emang karena piye buktine lah wong foto era itu. Yo. Nah itu memang untuk orang-orang terdekat mas ya, orang-orang yang tahu yang dekat dan nggak perlu dipencitrakan yang di luar sini. Betul. Berarti ada 3 alasan tadi maksudnya. Selain yang pertama Omai cedak dewe, yang kedua dia mampu mewakili dari generasi muda, yang ketiga memiliki adab santun kepada baik orang yang lebih tua maupun yo namanya. Kebetulan ya mungkin sing ra ngerti ya ora ana buktine karena ya kebetulan ya sing digoreng lagi kuwi etika kuwi. Oh iya. Tapi kan kalau saya sendiri sih seperti itu karena saya melihat langsung langsung dan melihat dia itu seperti apa etikanya ketika sama orang tua, sama anak muda dan sama anak-anak. Memang contoh pemimpin memberikan contoh seperti itu memang jarang ya. Biasanya kan memang harusnya dihormati, harusnya diajeni, kasih tempat, kasih panggung. Dan ini dari pengalaman Mas Asun melihat langsung di lokasi, Mas Gibran cukup menjadi orang yang anti mainstream gitu ya. Out the box gitu ya. Ya iki iso ditonton bareng kanca-kancaku cah B-boy, cah B-boy iki. Apa? B-boy ya wae. B-boy iki Big Den. Joget-joget itu. Kuwi yo suka sama beliau karena dia iki yo ora apa jenenge ora enggak seolah-olah enggak memiliki sekat antara anak muda sing pemikirannya yang mungkin ekstrim dengan kegiatan-kegiatan komunitas mereka. Dia bisa nimblung nang. Nah, dengan berbagai pilihan atau berbagai alasan tadi dan kita juga melihat beberapa jejak digital beliau, jejak karir beliau, cocok nggak ini dengan Pak Prabowo? Kalau Pak Prabowo sendiri sih, kalau sebenarnya saya cuma nilai plusnya langsung bersisi tok. Aku dewi pribadi dia itu kesatria. Maksudnya gini, setelah beberapa kali kalah dengan Pak Jokowi tapi dia bisa masuk dan mau menjadi kabinet
atau dimasuk kementeriannya. Lah kuwi Itu yang ngajak Pak Jokowi kan Pak waktu Jokowi kita bedakan ya. malah gawa men. Oh. Berarti Ini ini kan kan gengsi loh. Pak Jokowi pun juga ngerangkul beliau, ya toh. Pak Prabowo pun juga welcome. Welcome. Lah kuwi lho. Cocok banget ya. Jadi orang biasanya kan terus misal wah bareng ngene Semua tetap ada. tapi iso dirangkul dan yo iso yo bisa menempatkan diri di mana atasannya siapa, Iya. Pimpinan siapa? siapa, Dan beliau menjabat sebagai Kemenhum, saya Iya. apa menjabat sebagai ini. aku ya paham soalnya biografinya saya juga kurang Iya. Dengan jabatannya beliau sekarang, bukan hanya beliau ya, bahkan capres-capres yang lain juga masih memiliki jabatan ya, masih memiliki jabatan masing-masing kecuali Pak Anies Pak ya. tapi saya juga nggak begitu tahu Itu sih. Bang ya, Pak. Yang jelas pasti mereka yakin mereka memiliki posisi Ya, yang kalau orang mengira itu gini Mas Win, wah kan Pak Prabowo kan udah di menteri lah, aku digerakke kabeh no. Lah kan Gibran dijek dadi wali kota digerakne kabeh no. Itu bagaimana? Apakah menurut Panjen gimana itu? Walaupun di sini ada Pak Ganjar yang juga sebagai bupati ya masih gubernur Jawa Tengah, kemudian Pak Mahfud ini sebagai apa itu? di Kemenhum itu loh. Menhumi Pak. Gitu. Itu juga mereka juga punya peran-peran di situ ya. Itu bagaimana pendapat Mas Win? Kalau saya sih Netralitasnya itu loh. iya, karena saya juga bukan Bukan pengawal orang politik ya. jelas ya, ada ya orang duduk jadi- pemerintahan ya, Iya, iki yang jadi- kosong wae. Ngomong kosong yuk. Kalau dia mereka menggerakkan sih sah aja sih, karena piye? Lah wong yo kita sebagai pemilih sekarang ini paham bahkan dunia digital ini wis adewe searching apapun mesti keluar, bahkan yang positif banget enek, sing negatif banget yo enek. Jadi untuk penilaian ya tergantung masing-masing. Iya. Karena ameh ngutarake piye ora wani, mesti ya duwe pegangan sendiri-sendiri. Jadi kesimpulannya emang semua capres-capres punya power untuk menggerakkan itu tadi, tinggal kita kembali ke kita ke masing-masing ya. Kalau caranya menggerakkannya dengan dengan bagian-bagian sekarang kita bagaimana kita menilainya aja ya. Cocok enggak, nggak cocok ya nggak usah dipilih. Karena yang mikirnya terus wah kayak goro-goro iki dadi iki, wah kayak goro-goro iki dadi iki. Ngono iki ora enek goro-goro, kuwi sing penting adalah kesempatan ya. Mengerti ngono. Iki balik nang takdire Gusti to. Nggih. Yen wis Gusti Allah nakdirke kaya ngene mbok dhek duwe kolega apa duwe apa jeneng ya istilahnya wong jero istilahnya saiki sing lagi tren ya. Nah, ngono lho. Lagi wong jero yen Pusat. heeh yen pusate iki ora nglidoi ya mbok sampai dhek wong jerone 18 apa dikatakan iso anu ya ora mungkin ewon ya ora mungkin iso lancar kan. Ning yen wis Gusti wis kehendak ya. Wah, tadi ngomong ke religi. Wah, dia. Jadi buat teman-teman yang nanti merasa di suatu tempat kemudian merasa dipojokkan atau digiringkan atau diarahkan, kalau teman-teman memang nggak serak ya jangan mau. Ya. Gitu aja lah. Sederhana ya, Sederhana. Kita mengolah logika kita di mana mau kemana dan mantannya sama siapa. Nggak usah sampai terus dewe dari opini-opini, apalagi opini-opini sing cuma sebatas kita membaca judul. Ya kan hari giringnya kan ngono. Wah. Banyak banget lah TV barang ya. Wah. Jadi ini masih ada waktu 2 bulan, mungkin? Mungkin 2 bulan. Ya, walaupun kita masih bisa belajar, mempelajari. Ya. Bilang kita bukan hanya cinta buta, pokoknya kira itu bagi akhirnya sampai mencari kelemahan-kelemahan yang lainnya. Itu yang kami harapkan, terutama di Kartosuro ya Mas ya, tetap ada ayem, nyaman, Joko, tetap duluran lah.
kita belajar dari bebas kemarin ya. Karena bebas kemarin ya kebetulan ada beda ini kan. Selama 10 tahun saya sama Aswin itu beda pilihan terus tuh. Ya, saya waktu itu Pak Prabowo bersama Sandi sama siapa itu saya lupa. Dan Mas Aswin dulu 2 kali Jokowi ya. Jokowi terus kebetulan. Dan kita fine aja ya. Aja, alhamdulillah aman-aman aja. Enggak perlu sing beda pilihan tapi beda terus dari beda prinsip itu ya. Ya udah lah ya. Yo, walaupun banyak sekali teman-teman yang akhirnya tercerai-berai gara-gara kayak gitu ya. Ya kita belajar dari pengalaman kemarin. Jangan sampai lah gara-gara kita milih pemimpin kemudian sampai teman yang lain kita sakiti dengan menjelek-jelekan apa yang dia pilih gitu kan. Tahandinya buat siapapun yang terpilih aku ngatur itu ya iso ngatur mereka kan. Dia yang cilik ya tetap siapapun yang jadi kita tetap apa bekerja tenggolek itu anak bojo bisa nek walaupun yang dipilih kita saya milih si A dan kebetulan si A jadi ya ora mungkin terus aku jadi menteri iya toh ya mbok menawa oh iya sih mbok menawa toh soalnya mang saya jujur juga waktu tahun-tahun kemarin mang juga cukup orang yang baper Mas Aswin. Contohnya nih ya, saya tuh suka gudang garam nih ya. Saya suka gudang garam. Kalau beli saya gudang garam tuh dimarahi si saya Mas. Itu apa tuh yang mari lorong, mari waktu. Nah, akhirnya saya jadi suka gudang garam. Itu kalau ada teman yang gudang garamnya apa, kemudian dia buat postingan menjelek-jelekan gudang garam, saya akhirnya tak unfollow, tak unfriend. Nah, itu karena saya belum bisa memanajemen hati saya. Dan saya yakin banyak orang yang kayak gitu. Maka dari itu kita juga belajar kalau ada yang menjelek-jelekan apa yang menjadi pilihan kita, abaikan saja. Wih, itu hak mereka mau ya yang menanggapi tentang itu ya bisa ya anyel kan sekarang pun anyel. Jadi cuma sebatas anyel anjuran sikapnya ya. Bukan orangnya. Kok arogan mendengarkan arogan. Mungkin yo beda pemikiran kan beda. Jadi seolah-olah yo kadang kalau kegiring dengan wong bocah iki kurang dewasa ketika dia bisa gawe elek-eleke menungso liya nang nggon jane diunggah nang sosial media kan. Iya tapi enggak masalah tuh hak mereka. Jadi pasti ada apa namanya itu dampaknya ya mereka tahu sendiri lah ya. Dan akhirnya yo kudu maklumi karena oh ya euforia kan yo mumpung pesta demokrasi dan Indonesia iki yo apa jenenge wah kereta buah ini ya apa dah buang sampah pada tempatnya. Oke, betul. Iya. Ini ameh nyampah kuwi jane ya nek nggone. Oh, bener. Jadi yo ora perlu pada tempatnya ya. Kan. Kita tuh kondisi punya sampah ya. Harus kita buang pada tempatnya. Nah, yang dibuat saya ya iso ngobong liyane. Nah, yang filosofinya seperti itu. itu. Nah, sekarang Mas Win. Kan tadi kita udah tahu ya arah dukungan kita yaitu ke Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kemudian kira-kira langkah apa, komitmen apa yang agar Mas Gibran dan Pak Prabowo bisa terpilih sesuai dengan apa yang kita harapkan? Usahamu apa? Usahaku ya enggak. Selain milih ya. Kalau saya pribadi cuma sebatas ya aku yakin kayak aku dewi sih sebenarnya. Pertama yakin diri sendiri karena untuk meyakinkan diri sendiri ki ya udah lumayan abot lah karena sosial media ki berarti ini masih ada kemungkinan bisa berubah ya, pilihan ya mungkin karena bisa jadi ngomong ya sosial media hati kan soal membolak-balik ya balik sosial media ya bolak-balik pengaruhnya luar biasa kayak ngono iya tapi apa itu namanya ya yang penting mantap sih nang ati yo kalau saya sih lebih ke diri saya sendiri. Maksudnya saya orang aku yo pingin ini
ngajak tapi piye wong aku kira di power aku ngajak-ngajak kan. Yes. Ayo lah ngono ingine tapi ya nanti kita lihat. Oke. Oke, gitu aja saya kira ya untuk Oke. awalan kita ini. Jadi ini adalah sekali lagi ini forum buat kita belajar dari pengalaman yang kemarin dan belajar dari hal-hal yang nggak baik dari kemarin kita perbaiki pada tahun ini, dan semoga pilihan-pilihan teman-teman apa ya baik lah ya, Baik pasti karena baik semuanya menyangkut 5 tahun ke 5 depan. tahun ke depan. Jadi jangan salah pilih. Hmm. Jangan salah pilih maksudnya saya yakin pilihan itu biasanya dari frekuensi dari lingkungan sekitar. Yang lingkungannya warnanya putih ya jadi pakai melu putih, jadi Lingkungannya abang, lingkungannya abang ya iso melu jadi abang. abang. Kuning, Kuning. Ya wis yang kalau untuk apa itu nama pilihan kan kembali aja ke masing-masing nang ati karo nang iki. Jadi nggak harus pilihan-pilihan ngono wae lah, rasa dadak nganggo sosokan menjelek-jelekan adik iki sapa. Jangan sampai karena adik iki cuma sebatas punya suara. Apalagi yo yen iso ngrangkul liyane ya dirangkul, yang ra iso ya nggak perlu kita harus jelek-jelekannya. Oke, itu aja ya Mas ya. Itu aja, mungkin besok lain kita bisa sambung dengan bahkan kita ajak teman-teman yang lain juga Sambil sekalian rangkul ya. bakalan rangkul lah ya. Giring. Giring orang giring PSI loh sih. Ora. Oke, gitu aja. Oke, sip. Salam bolone Mase. Mase. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.